Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Salsabila Febrianti dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 23121015. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Agile IT, Big Data, dan keamanan komputer. Pertama-tama, aku akan menjelaskan materi mengenai Agile IT. Yuk simak sama-sama. Nah, apa sih itu Agile? Agile adalah sekumpulan prinsip yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak, di mana solusi dari kebutuhan perkembangan melalui kolaborasi antar tim lintas fungsi dengan menggunakan pendekatan interaktif dan inkremental yang memungkinkan tim pengembangan lintas fungsi ini merespon kebutuhan dan perubahan proyek dengan cepat. Pendekatan Agile dalam manajemen proyek digital seperti Scrum, Kanban, dan Sprint. Manajemen proyek atau project management menjadi salah satu landasan bagi kesuksesan setiap perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Pendekatan tradisional dalam manajemen proyek seringkali tidak cukup untuk memenuhi tuntutan pasar yang berubah dengan cepat, terutama di era industri yang saat ini terus berkembang. Oleh karena itu, metode manajemen proyek yang lebih adaptif seperti Agile menjadi semakin populer dan dianggap sebagai salah satu pendekatan terbaik untuk mengelola proyek dengan efisien dan efektif. Di sini saya akan menjelaskan jenis metodologi Agile. Di sini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu tentang Kanban, Scrum, dan Sprint. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Kanban. Kanban adalah pendekatan visual dalam Agile. Tim menggunakan alat papan board, Kanban online untuk mewakili di mana tugas-tugas berada saat proses pengembangan. Tugas-tugas dipresentasikan dengan kartu atau card pada papan dan tahapan dipresentasikan dalam kolom. Saat anggota tim mengerjakan tugas, mereka memindahkan kartu dari kolom backlog ke kolom yang sesuai dengan tahapan atau status di mana tugas tersebut berada. Metode ini adalah cara yang baik bagi tim untuk mengidentifikasi hambatan dan mengevaluasi jumlah pekerjaan yang sedang dikerjakan atau diselesaikan. Yang kedua yaitu kita akan membahas Scrum. Scrum adalah metodologi Agile yang umum untuk tim kecil dan juga melibatkan sprint. Tim dipimpin oleh Scrum Master yang tugas utamanya adalah mengatasi semua hambatan bagi anggota tim yang mengerjakan tugas sehari-hari. Tim Scrum bertemu setiap hari untuk membahas tugas aktif atau in progress, hambatan atau blockers, dan hal lainnya yang memungkinkan mempengaruhi tim pengembangan. Baik, yang terakhir atau yang ketiga kita akan membahas Sprint. Pada awal Sprint biasanya akan dimulai dengan Sprint Planning. Sprint Planning dilaksanakan untuk menentukan produk backlog, item, atau PBI yang akan dikerjakan dan siapa yang akan mengerjakan pada sprint tersebut. Sprint Planning adalah acara pertemuan untuk memulai sprint. Sprint Planning menguraikan apa yang disampaikan dalam sebuah sprint terkait apa yang dikerjakan di sprint tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang Big Data. Pentingnya Big Data dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu akurasi yang lebih tinggi. Big Data memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih akurat berdasarkan analisis data yang mendalam. Dalam menganalisis data dalam jumlah besar dan beragam, perusahaan dapat mengidentifikasi pola yang sebelumnya tidak terlihat, seperti memahami perilaku konsumen atau secara lebih detail. Sebagai contoh, analisis Big Data memungkinkan perusahaan untuk meramalkan permintaan pasar, mengoptimalkan inventaris, dan memungkinkan pengalaman pelanggan dengan lebih cepat. Yang kedua yaitu prediksi yang lebih baik. Dengan menggunakan algoritma analitik, perusahaan dapat memprediksi perilaku konsumen dan tren pasar dengan lebih akurat dan lebih cepat. Algoritma ini memanfaatkan data historis yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang tidak terlihat oleh kasat mata, meningkatkan perusahaan untuk meramalkan permintaan produksi, frekuensi pasar, atau perilaku pelanggan di masa depan. Sebagai salah satu contohnya, perusahaan dapat memprediksi kapan pelanggan cenderung melakukan pembelian ulang atau bahkan mengidentifikasi potensi cramp atau pelanggan yang berisiko berhenti menggunakan produk ini atau layanan sebelum itu terjadi.
Baik, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang dimensi Big Data, di mana dimensi data adalah karakteristik atau aspek utama yang menggambarkan sifat dan perilaku data, khususnya dalam konteks Big Data. Dimensi ini membantu memahami bagaimana data dihasilkan, disimpan, dan diproses agar dapat dimanfaatkan secara efektif. Dalam konteks Big Data, dimensi data biasanya merujuk pada beberapa faktor utama yang dikenal sebagai 5V, yaitu volume, veracity, velocity, dan value. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang volume. Volume adalah dimensi yang menunjukkan besarnya jumlah data yang dihasilkan dan dikumpulkan dalam suatu sistem. Volume ini merupakan dasar dari konsep Big Data, karena data yang dimasukkan dalam kategori Big Data biasanya memiliki ukuran yang sangat besar, mulai dari terabyte hingga petabyte atau bahkan zettabyte. Besarnya volume data ini terus meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin banyak perangkat digital yang dihasilkan secara terus-menerus, seperti media sosial, sensor IoT, dan transaksi digital. Dalam konteks bisnis dan teknologi, volume data yang besar menuntut pengguna infrastruktur penyimpanan dan pemrosesan yang mampu menangani data dalam skala besar. Sistem tradisional seringkali tidak cukup untuk menyimpan dan mengelola data sebesar ini, sehingga diperlukan teknologi seperti cloud storage, data lakes, dan sistem distributed computing seperti Hadoop. Dengan volume data yang besar, organisasi dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam dan komprehensif dari data yang tersedia. Volume data yang lebih besar juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis yang lebih akurat dan prediktif. Misalnya dengan mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar, perusahaan dapat memahami perilaku pelanggan, tren pasar, dan pola konsumsi secara detail. Hal ini memberikan dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan strategi bisnis yang lebih efektif. Ini akan membahas tentang veracity yang kedua ya. Veracity mengacu pada keberagaman jenis dan format data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam big data. Data tidak hanya berupa data terstruktur seperti tabel dalam database, tetapi juga mencakup data semi terstruktur seperti XML, JSON, dan tidak terstruktur yang sangat beragam seperti teks, gambar, video, audio, email, dan data sensor. Keberagaman ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan dan analisis data karena setiap jenis data memerlukan metode dan teknologi yang berbeda untuk diolah. Keberagaman data ini memberikan peluang besar bagi organisasi untuk mendapatkan insight yang lebih kaya dan beragam dari berbagai sumber yang berbeda. Misalnya, data media sosial yang terdiri dari teks, gambar, dan video dalam dianalisis secara bersama-sama untuk memahami sentimen publik secara lebih holistik. Namun, keberagaman ini juga menuntut pengguna teknologi khususnya seperti NoSQL, database, data lakes, dan teknik machine learning yang mampu mengolah data heterogen tersebut. Selanjutnya yang ketiga kita akan membahas tentang velocity. Adalah kecepatan data yang dihasilkan, diterima, dan diproses dalam big data. Data saat ini dihasilkan secara terus-menerus dan real-time dari berbagai sumber seperti transaksi online, media sosial, sensor IoT, dan perangkat mobile. Kecepatan ini menjadi faktor penting karena data harus segera diproses agar informasi yang diperoleh tetap relevan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara cepat. Dalam praktiknya, organisasi harus mampu mengolah aliran data yang sangat cepat dan besar secara real-time atau hampir real-time. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang yang keempat yaitu veracity. Veracity berkaitan dengan kualitas, keakuratan, dan keandalan data yang digunakan dalam big data. Karena data berasal dari berbagai sumber yang berbeda, seringkali data mengandung ketidakpastian, inkonsisten, kesalahan, atau bias yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Oleh karena itu, veracity menjadi dimensi penting untuk memastikan data yang dianalisis dapat dipercaya dan menghasilkan keputusan yang tepat. Pengelolaan veracity melibatkan proses validasi, pembersihan data atau data cleansing, dan memverifikasi sumber data agar data yang digunakan benar-benar akurat dan relevan. Selain itu, aspek keamanan dan privasi data juga menjadi bagian dari veracity, karena data yang terlindungi bisa dimanipulasi atau disalahgunakan sehingga menurunkan kepercayaan terhadap data tersebut.
Baik, selanjutnya kita akan membahas yang terakhir atau yang kelima, yaitu value. Value adalah nilai atau manfaat yang dapat diperoleh dari data setelah melalui proses analisis atau interpretasi. Data meta sendiri belum tentu bernilai tinggi, namun setelah dianalisis dengan tepat dan dapat memberikan insight yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan bisnis, inovasi produk, dan peningkatan layanan. Value menekankan bahwa tujuan utama Big Data adalah menghasilkan nilai tambah dari data yang besar dan kompleks. Setelah dianalisis dengan tepat, data dapat memberikan insight yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan bisnis, inovasi produk, dan peningkatan layanan. Nilai dari data ini dapat berupa peningkatan efisiensi operasional, pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan, prediksi tren pasar, dan pengembangan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, value menjadi dimensi yang paling penting karena dapat tanpa dinilai, data besar hanya menjadi beban penyimpanan dan pemrosesan tanpa manfaat nyala. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh tools-nya. Yang pertama yaitu tentang Hadoop, Spark, Tableau, Power BI. Yang pertama kita akan membahas tentang Apache Hadoop, framework Big Data untuk penyimpanan pemrosesan skala besar. Apache Hadoop adalah salah satu teknologi paling revolusioner dalam dunia Big Data yang memungkinkan pengelolaan data dalam skala yang sangat besar secara terdistribusi. Hadoop dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan sistem tradisional yang tidak mampu menyimpan dan memproses data dalam volume besar secara efisien. Inti dari Hadoop adalah Hadoop Distributed File System atau HDFS, sebuah sistem penyimpanan yang membagi data ke dalam blok-blok kecil yang menyimpan data dalam node komputer dalam sebuah cluster. Dengan cara ini, Hadoop mampu menyimpan data dalam jumlah yang petabyte, bahkan zettabyte, sekaligus menjamin redundansi dan ketersediaan data. Meskipun Hadoop sangat efektif dalam menangani volume data besar, ia memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan pemrosesan karena bergantung pada penyimpanan disk yang relatif lambat. Oleh karena itu, Hadoop sering digunakan sebagai fondasi penyimpanan dan pemrosesan awal sebelum dapat diolah lebih lanjut menggunakan teknologi yang lebih cepat. Hadoop juga memiliki ekosistem yang lebih luas, termasuk tools seperti Hive, Pig, dan HBase yang memudahkan pengelolaan dalam analisis data. Yang kedua, kita akan membahas tentang Apache Spark, platform pemrosesan data cepat dan fleksibel. Apache Spark muncul sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan Hadoop dalam hal kecepatan dan fleksibilitas pemrosesan data. Spark menggunakan teknologi in-memory computing yang berarti data diproses langsung oleh memori komputer tanpa harus sering menulis dan membaca dari disk, sehingga proses analisis menjadi jauh lebih cepat. Spark mendukung sebagai jenis pemrosesan data mulai dari batch processing, real-time streaming, hingga machine learning dan pemrosesan graph. Selanjutnya yang ketiga, yaitu membahas tentang Tableau, alat visualisasi data interaktif untuk pengambilan keputusan. Tableau adalah salah satu platform visualisasi data yang terbuka yang dirancang untuk membantu pengguna mengubah data kompleks menjadi visualisasi yang mudah dipahami dan interaktif. Tableau memungkinkan pengguna menggunakan berbagai jenis grafik, peta, dan dashboard tanpa memerlukan keahlian pemrograman. Tableau dapat terhubung ke berbagai sumber data, mulai dari spreadsheet sederhana sehingga database, big data, dan layanan cloud. Keunggulan Tableau adalah kemampuannya dalam menyediakan visualisasi yang dinamis dan interaktif, sehingga pengguna dapat melakukan eksplorasi data secara langsung untuk menemukan pola, tren, dan insight yang tersembunyi. Dashboard Tableau dapat disesuaikan dan dibagi secara online, memudahkan kolaborasi antar tim, pengambilan keputusan berbasis data di berbagai level organisasi. Tableau juga mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman seperti R dan Python untuk analisis statik. Yang keempat atau yang terakhir, kita akan membahas tentang Power BI.
platform bisnis intelijensi terintegrasi dari Microsoft. Power BI ini adalah proses bisnis intelijensi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan fokus pada kemudahan penggunaan, interaksi yang kuat, dan kemampuan analitik yang komprehensif. Power BI memungkinkan pengguna menggabungkan berbagai sumber data, termasuk database lokal, layanan cloud, dan platform big data. Kemudian membuat laporan dan dashboard interaktif yang dapat diakses secara real time. Selanjutnya, interaktif Power BI dengan produk Microsoft lainnya seperti Excel, Azure, Office 365 menjadi pilihan populer di banyak organisasi. Power BI menawarkan fitur drag and drop yang user friendly sehingga pengguna dari berbagai latar belakang dapat menggunakan visualisasi data dan laporan tanpa harus memiliki latar belakang teknis yang mendalam. Selain itu, Power BI dilengkapi dengan kemampuan AI dan machine learning yang memungkinkan analisis produktif dengan pengenalan pola secara otomatis. Fitur kolaborasi dan sharing yang interaktif memudahkan tim dalam bekerja bersama dan berbagi insight secara cepat dan aman. Dalam praktiknya, Power BI dapat digunakan untuk pelaporan bisnis, monitoring KPL, dan analisis perform operasional dengan kemampuan mengakses data secara real-time dan menyajikan informasi yang mudah dipahami. Power BI membantu organisasi mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan data yang akurat dan terkini. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ancaman keamanan TI dan pendekatan proteksi seperti enkripsi, otorisasi, atau firewall. Yang pertama yaitu jenis-jenis ancaman keamanan TI. Dalam lingkungan digital yang terus berkembang, keamanan informasi menjadi aspek yang sangat krusial. Ancaman terhadap sistem TI semakin kompleks dan canggih, seiring dengan meningkatnya ketergantungan perusahaan terhadap infrastruktur digital. Beberapa jenis ancaman utama terhadap keamanan TI adalah yang pertama yaitu serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Serangan ini dilakukan dengan cara membanjiri sistem atau jaringan dengan lalu lintas yang sangat tinggi, dengan tujuan mengganggu layanan agar tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. DDoS sering digunakan untuk melumpuhkan layanan situs web atau server perusahaan. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas tentang peretasan dan pencurian data. Hacker dapat menembus sistem keamanan untuk mencuri data sensitif, seperti informasi pelanggan, rahasia perusahaan, atau data keuangan. Aksi ini sangat merugikan, terutama jika data tersebut dijual atau disebarluaskan secara ilegal. Yang ketiga yaitu malware dan ransomware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak, menghapus, atau memata-matai sistem. Sementara itu, ransomware mengunci atau menkripsi data korban dan meminta pembayaran, biasanya dalam bentuk mata uang kripto, untuk mendapatkan kembali aksesnya. Yang keempat, kita akan membahas tentang phishing dan social engineering. Teknik ini memanipulasi psikologi pengguna agar memberikan informasi penting seperti kata sandi atau detail kartu kredit. Pelaku biasanya menyamar sebagai institusi resmi melalui email, pesan instan, atau situs palsu yang menyerupai situs asli. Yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang eksploitasi celah keamanan sistem. Sistem yang tidak diperbarui rentan terhadap eksploitasi. Penyerang memanfaatkan kerentanan ini untuk mengakses sistem secara ilegal, merusak data, atau mencuri informasi. Selanjutnya yang kedua yaitu pendekatan proteksi terhadap ancaman TI. Untuk mengurangi risiko terhadap ancaman tersebut, organisasi perlu menerapkan sejumlah metode proteksi yang terstruktur dan berlapis. Beberapa pendekatan utama yang diumum diterapkan meliputi yang pertama yaitu enkripsi. Yang pertama yaitu enkripsi, kita membahasnya. Teknik ini mengubah informasi menjadi bentuk tidak terbaca bagi pihak yang tidak berwenang. Enkripsi menjamin bahwa data yang ditransmisikan atau disimpan tidak dapat diakses oleh pihak ketiga meskipun terjadi pelanggaran keamanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang autentifikasi dan otorisasi. Autentifikasi adalah proses memverifikasi identitas pengguna, misalnya melalui username dan password, token, biometrik, atau autentikasi dua faktor otoritas menentukan hak atau pengguna setelah berhasil diidentifikasi. Selanjutnya yaitu firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang bertindak sebagai penghalang antar jaringan internal dan jaringan eksternal.
Firewall dapat dikonfigurasi untuk memblokir akses yang mencurigakan dan hanya mengizinkan lalu lintas yang sah berdasarkan aturan tertentu. Selanjutnya yaitu sistem deteksi dan pencegahan intrusi atau IDS atau IPS. IDS atau memonitor aktivitas jaringan untuk mendeteksi tindakan berbahaya, sedangkan IPS melangkah lebih jauh dengan mengambil tindakan langsung untuk menghentikan serangan seperti memutuskan koneksi atau memblokir alat IP penyerang. Selanjutnya yaitu pembaruan sistem dan patch keamanan. Sistem operasi perangkat lunak dan aplikasi harus secara rutin diperbarui. Patch atau pembaruan keamanan dikeluarkan oleh pengembangan atau menutup celah yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang. Selanjutnya kita akan membahas tentang segmentasi jaringan dan akses terbatas. Menyusun jaringan dalam beberapa segmen dengan hak akses terbatas mencegah penyebaran serangan ke seluruh sistem. Jika satu segmen diserang, segmen lain tetap aman. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan keamanan di perusahaan digital. Kebijakan keamanan di perusahaan digital merupakan paduan resmi yang disusun untuk melindungi aset digital perusahaan, termasuk data, sistem informasi, jaringan, dan perangkat keras dari berbagai ancaman, baik internal maupun eksternal. Di era digital yang serba terhubung dengan cepat berubah, perusahaan sangat bergantung pada teknologi informasi untuk menjalankan operasionalnya. Oleh karena itu, kebijakan keamanan menjadi komponen penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis dan kepercayaan pengguna. Isi kebijakan keamanan biasanya mencakup pengaturan hak akses pengguna, pengelolaan kata sandi, penggunaan autentifikasi ganda, deskripsi data, pengendalian perangkat dan jaringan, serta penanganan insiden keamanan. Selain itu, perusahaan digital juga perlu menetapkan prosedur pelatihan keamanan bagi seluruh karyawan guna meningkatkan kesadaran terhadap ancaman cyber seperti phishing, malware, serangan sosial rekayasa atau social engineering. Kebijakan tersebut harus didukung dengan teknologi keamanan seperti firewall, antivirus, sistem deteksi intrusi, dan pemantauan jaringan secara real time. Baik, itulah yang dapat disampaikan dalam materi tentang Agile IT, Big Data, dan keamanan komputer. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.